Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Pujarania dari Prodi Manajemen dengan NIM 2017-008-374. Di sini saya akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan metode CAMELS, studi kasus pada bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sri Hermoningsi dan Bapak Agus Dwi Cahya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji saya yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan presentasi ini. Latar belakang penelitian ini yaitu bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam kegiatan ekonomi. Karena melalui kegiatan tersebut yang diberikan oleh bank, maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada sektor ekonomi dan perdagangan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Fenomena penelitian ini yaitu pada tahun 2019, bank syariah dianggap masih lamban bersaing dengan bank konvensional, terutama pada kondisi selama 5 tahun ke belakang. Perlambatan ini membuat bank syariah selalu menjadi pembahasan, terutama pada masalah permodalan, likuiditas, dan efisiensi. Maka dari itu, tingkat kesehatan suatu bank sangat penting. Tingkat kesehatan suatu bank dapat dilihat dari bagaimana kinerja bank tersebut. Untuk mengetahui kinerja bank tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang ada. Laporan keuangan tersebut dapat dihitung dengan rasio-rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan bank tersebut. Untuk menilai kesehatan bank pada umumnya digunakan 6 aspek penilaian, yaitu kapital atau permodalan, aset, manajemen, earnings atau rentabilitas, liquidity atau likuiditas, dan sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar yang biasa disebut CAMELS. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber datanya bersifat sekunder, yaitu mengambil data dari Bursa Efek Indonesia dan situs resmi dari setiap sampel bank. Yang diambil yaitu data laporan keuangan pada tahun 2015 sampai 2019 baik yang konvensional maupun syariah. Lalu dianalisis menggunakan metode CAMELS yang terdiri dari kapital ditinjau dari CAR dengan rumus modal bank dibagi ATNR, aset ditinjau dari NPL dengan rumus kredit bermasalah dibagi total kredit, manajemen ditinjau dari NPM dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan operasional, earnings ditinjau dari ROA dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aktiva, ROE dengan rumus laba setelah pajak dibagi modal bank, dan BOPO dengan rumus beban operasional dibagi pendapatan operasional. Lalu untuk likuiditas ditinjau dari LDR dengan rumus total loans dibagi dana pihak ketiga, dan IER dengan rumus interest expense dibagi total deposit. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah. Untuk sampel dari penelitian ini terdiri dari 12 bank, yaitu 6 bank konvensional dan 6 bank syariah. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purpose sampling. Variabel yang digunakan untuk dependennya yaitu tingkat kesehatan bank, dan independennya yaitu CAR, NPL, NPM, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan IER. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16 dan ujinya terdapat uji normalitas dan uji beda atau independent sample t-test. Output dari penelitian ini dari uji normalitas yaitu terdapat jumlah data atau N sebesar 60 dengan nilai signifikansi 0,747
di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Untuk output uji beda pada rasio CAR memiliki nilai signifikansi 0,179 yang artinya HO diterima dan NPL sebesar 0,012 yang artinya HO ditolak. NPM sebesar 0,019 yang artinya HO ditolak. ROA, ROE, dan BOPO memiliki nilai signifikansi masing-masing 0,006, 0,002, dan 0,000 yang artinya HO ditolak. Untuk LDR memiliki nilai signifikansi 0,192 dengan HO diterima. Dan IER sebesar 0,625 yang artinya HO diterima. Maka untuk variabel CAR pada bank konvensional dan syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Maka hasil uji hipotesisnya H1 ditolak. Untuk NPL pada bank konvensional dan syariah terdapat perbedaan, maka hasil uji hipotesisnya H2 diterima. Untuk NPM pada bank konvensional dan syariah terdapat perbedaan, maka hasil uji hipotesisnya H3 diterima. Untuk ROA, ROE, dan BOPO pada bank konvensional dan syariah terdapat perbedaan, maka hasil uji hipotesisnya H4 diterima. Untuk LDR pada bank konvensional dan syariah, hasil perbandingannya tidak terdapat perbedaan, maka hasil uji hipotesisnya H5 ditolak. Untuk IER pada bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat perbedaan, maka hasil uji hipotesisnya H6 diterima. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.